Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewa Kirana Arya Janata dari kelas PBA 2C. Pada kali ini saya akan menjelaskan perbedaan kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka. Pada perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka, terdapat 7 aspek. Aspek pertama yaitu kerangka dasar. Di kurikulum 2013, rancangan landasan utamanya yaitu tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan. Sedangkan pada kurikulum Merdeka, rancangan landasan utamanya yaitu tujuan sistem pendidikan nasional, standar nasional pendidikan, dan mengembangkan profil belajar Pancasila pada peserta didik. Aspek kedua yaitu kompetensi yang dituju. Di kurikulum 2013, kompetensi dasar yang berupa lingkup dan urutan yang dikelompokkan pada 4 kompetensi inti, yaitu sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan pada kurikulum Merdeka, capaian pembelajaran yang disusun per fase, capaian pembelajaran dinyatakan dalam paragraf mencangkup pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk mencapai, menguatkan, dan meningkatkan kompetensi. Pada tingkat SD dan sederajat, capaian pembelajaran terdiri dari 3 fase. Fase A, umumnya setara dengan kelas 1 dan kelas 2 SD. Fase B, umumnya setara dengan kelas 3 dan kelas 4 SD. Dan fase C, umumnya setara dengan kelas 5 dan kelas 6 SD. Aspek ketiga yaitu struktur kurikulum. Di kurikulum 2013, jam pelajaran diatur per minggu. Satuan mengatur alokasi waktu pembelajaran secara rutin setiap minggu dalam setiap semester. Sehingga pada setiap semester, peserta didik akan mendapatkan nilai hasil belajar setiap mata pelajaran. Satuan pendidikan diarahkan menggunakan pendekatan pengorganisasian pembelajaran berbasis tematik integratif. Sedangkan pada kurikulum Merdeka, struktur kurikulum dibagi menjadi 2 kegiatan pembelajaran utama, yaitu pembelajaran reguler atau rutin yang merupakan kegiatan intrakurikuler, penguatan profil pengajar Pancasila, jam pelajaran diatur per tahun. Satuan pendidikan dapat mengatur alokasi waktu pembelajaran utama secara fleksibel untuk mencapai jam pelajaran yang ditetapkan. Satuan pendidikan dapat menggunakan pendekatan pengorganisasian pembelajaran berbasis mata pelajaran, tematik, atau terintegrasi. Satuan pendidikan atau peserta didik dapat memilih sekurang-kurangnya 1 dari 4 mata pelajaran seni dan budaya, seni musik, seni rupa, seni teater, dan seni tari. Aspek keempat yaitu aspek pembelajaran. Di kurikulum 2013, pendekatan pembelajaran menggunakan satu pendekatan, yaitu pendekatan saintifik untuk semua mata pelajaran. Pada umumnya, pembelajaran terfokus hanya pada intrakurikuler. Untuk kokuler, dialokasikan beban belajar maksimum 50% di luar jam tatap muka, tetapi tidak diwajibkan dalam bentuk kegiatan yang direncanakan secara khusus, sehingga pada umumnya diserahkan pada kreativitas guru dan pengampu. Sedangkan pada kurikulum Merdeka, menguatkan pembelajaran terdiferensiasi sesuai tahap pencapaian peserta didik. Paduan antara pembelajaran intrakurikuler sekitar 70-80% dari jam pelajaran, dan kokuler melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila sekitar 20-30% dari jam pelajaran. Aspek kelima yaitu penilaian. Pada kurikulum 2013, penilaian formatif dan sumatif oleh pendidik berfungsi untuk memantau kemampuan belajar, memantau hasil belajar, dan mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Menguatkan pelaksanaan penilaian autentik pada setiap mata pelajaran. Penilaian dibagi menjadi penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pada kurikulum Merdeka, penguatan pada asesmen formatif dan penguatan hasil asesmen untuk merancang pembelajaran sesuai tahap pencapaian peserta didik, menguatkan pelaksanaan penilaian autentik terutama dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan tidak ada pemisahan antara penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Aspek keenam yaitu
perangkat ajar yang disediakan pemerintah. Pada kurikulum 2013, buku teks dan buku non-teks yang tersedia dalam bentuk e-book yang dapat diakses di website Dikti Kementerian. Sedangkan pada kurikulum Merdeka, buku teks dan buku non-teks dengan contoh, modul ajar, alur tujuan pembelajaran, contoh proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang terakhir yaitu aspek 7, perangkat kurikulum. Pada kurikulum 2013, terdapat pedoman implementasi kurikulum, panduan penilaian, dan panduan pembelajaran setiap jenjang. Sedangkan pada kurikulum Merdeka, terdapat panduan pembelajaran asesmen, panduan pengembangan kurikulum operasional sekolah, panduan pengembangan proyek penguatan pelajar Pancasila, panduan pelaksanaan pendidikan inklusif, panduan penyusunan program pembelajaran individual, dan modul layanan bimbingan konseling. Oke, jadi itulah perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari perbedaan kurikulum tersebut itu adalah pembaruan kurikulum merupakan hasil dari evaluasi penerapan kurikulum yang sebelumnya. Evaluasi ini bertujuan meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia serta menghasilkan lulusan atau SDM berkualitas yang mampu bersaing dalam era globalisasi, khususnya dalam bidang pendidikan. Sekian video tentang penjelasan perbedaan kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.